Anda harus menjadi tuan bagi media sosial Anda gitu. Karena media sosial itu kan akan menjadi salah satu variabel yang akan diperhitungkan nanti di akhirat kan, untuk menentukan nasib Anda. Saya membayangkan tugas malaikat itu relatif tidak sulit untuk menghitung apakah generasi TikTokers ini masuk surga atau neraka kan. Dia tinggal lihat 10 slide FYP-nya. Iya. Jadi kalau didominasi oleh hal-hal yang diharamkan untuk ditonton, misalnya 6 komposisinya 6 hal-hal yang diharamkan, 4 ceramahnya Habib Husin misalnya, kemungkinan besar Anda masuk neraka itu. Iya, karena komposisi maksiat lebih besar dari komposisi ketaatan gitu. Karena kan FYP itu berdasarkan naluri terdalam hati nurani Anda kan. Dia membaca kan. Kan dia sangat tahu tuh hati nurani Anda itu apa suaranya gitu kan. Jadi dia berikan apa yang Anda inginkan. Jadi tergantung FYP Anda tuh isinya apa, maka itu nasib Anda gitu. Makanya kalau ada potongan ceramah saya di TikTok, dan kemungkinan besar Anda akan di-scroll juga dari daftar orang-orang masuk surga. Karena kan gini, maksud saya ketika muncul hal-hal baik di media sosial, itu kan bisa jadi simbol Tuhan kangen kita ya. Karena kita sudah begitu tersesat ke sana kemari, kemudian Tuhan ingatkan bahwa kamu ini hambaku melalui ceramah-ceramah itu. Cuman kan kadang kita itu ketika sudah asik lihat yang seksi-seksi di media sosial, kemudian tiba-tiba nyelip ceramah satu, itu biasanya langsung kita scroll gitu. Karena kita akan merasa kalau gak cepet-cepet di scroll, kemungkinannya 2. Pertama, mood maksiat kita turun drastis. Ya. Yang kedua, dosa kita akan berlipat ganda. Makanya kita akan seolah-olah itu tidak pernah lewat. Jadi kita cepatkan. Sehingga itu yang bisa bikin kita ya betul-betul login neraka gitu, walaupun Islam gitu. Nah karena itu coba lebih ini aja lah, lebih aware aja ke media sosial. Spiritualitas Islam tuh kan, Anda gak akan tahu bener-bener rasanya kopi itu kalau Anda gak nyeruput kopi. Kalau hanya kopi itu sesuatu yang cair, warnanya hitam, ada manisnya, ada pahitnya, ada ini itu bukan pengetahuan yang sifatnya utuh itu. Kalau diminum baru itu. Makanya jomblo itu tidak berhak berbicara tentang pernikahan sama sekali. Dia tidak berhak karena dia tidak tahu rasanya pernikahan. Iya, Anda gak tahu rasanya pernikahan. Kita ini gak berhak ngomongin tentang pernikahan, quote-quote pernikahan dan lain sebagainya. Karena pernikahan itu kan punya filsafatnya tersendiri. Misalnya ya, pernikahan itu Anda akan melihat calon istri Anda sebagai wanita yang cantik dan wanita lain sebagai wanita yang tidak cantik sebelum menikah. Setelah menikah, Anda akan melihat semua wanita cantik kecuali istri Anda. Jadi gitu. Begitu juga istri kepada suami. Nah ini yang kedua hanya karena ada kalis, agar kita gak dianggap bias gender. Jadi kita imbang. Gimana jangan menampakkan wajah yang teriak. Iya, itu tips Anda untuk aman ketika menjadi suami nanti. Selalu style ketika pulang ke rumah, seolah-olah dunia tidak berpihak kepada Anda hari itu. Karena kalau Anda menyetel muka dunia berpihak kepada Anda, maka istri Anda akan tidak berpihak kepada Anda. Akan ada aja Shopee Paylater yang harus dibayar. Nah, karena itu kemudian saya mencoba merayakan ulang tahun setelah menikah. Sebenarnya yang merayakan istri saya, bukan saya.
Jadi kadang saya itu suka kesel aja kalau ngelihat kali seolah-olah yang inferior itu selalu seolah-olah perempuan, padahal secara teoritis iya. Tapi kan secara faktual Fir'aun aja takut sama istrinya itu. Iya. Jadi kadang kita itu harus melihat kok kayaknya dalam beberapa hal ini beberapa justru suami yang takut istri gitu. Nah, akhirnya saya ikut aja untuk merayakan ulang tahun. Dan dari sana ternyata ada banyak hikmah yang saya dapatkan. Di antaranya gini. Orang ulang tahun itu saatnya untuk mengintrospeksi, karena mengulang tahun itu artinya bukan mengulang tahun lalu untuk diulang di tahun sekarang, tapi menumbuhkan tahun sekarang dari tahun lalu. Yang diulang itu adalah introspeksinya. Karena gini, dalam bahasa Indonesia itu kan ada usia dan umur. Usia itu menunjukkan kepada sesuatu yang sifatnya fisik. Jadi misalnya usia saya sekarang 34 tahun. Sedangkan umur itu adalah mengacu kepada sesuatu yang sifatnya kesadaran atau value, nilai. Usia saya 34 tahun, tapi belum tentu umur saya itu 34. Bisa lebih, bisa kurang. Kalau saya banyak bermanfaat kepada orang lain, umur saya lebih. Tapi kalau saya tidak banyak bermanfaat, umur saya kurang. Nah, kebetulan 1 minggu ini saya itu dihadapkan kepada orang-orang yang umurnya itu beribu-ribu kali lipat lebih tinggi dari usianya. Yang pertama kemarin saya ke Tebuireng dan ziarah ke makamnya Gus Dur. Jadi kemarin disampaikan bahwa makam Gus Dur itu 2 tahun lalu kotak amalnya 2,5 M selama setahun. Ya Anda di sini kan selama setahun, kalaupun gajinya dikumpulin belum tentu 2,5 M. Iya kan? Jadi Gus Dur itu umurnya jauh lebih tinggi daripada usianya. Anda kan seandainya mati, dihidupkan kembali, dimatikan kembali, dihidupkan kembali 1000 kali seperti itu, belum tentu Anda seperti Gus Dur. Makanya umurnya Gus Dur itu beribu-ribu tahun daripada usianya. Usianya berapa sih mungkin? Nah, selanjutnya tadi saya baru ziarah ke rumahnya, ke kampungnya, dusunnya Buya Syafi'i Ma'arif, ketemu dengan istri beliau dan lain sebagainya. Dan dari sana juga saya menemukan itu, bagaimana Buya itu terasa, kata imam masjid yang dimana Buya itu sholat selalu di sana, Buya itu serasa cuman sedang pergi sebentar untuk kemudian kembali lagi, tidak pernah terasa hilang. Dan itu logika Al-Quran kan, bal ahya inda rabbihim yurzakun. Orang-orang yang mati dalam kebaikan itu sejatinya hanya hilang nyawa, tapi nggak pernah mati dalam pengertian yang sebenarnya. Kayak Sunan Ampel lah. Saya itu Sunan Ampel itu menghidupi berapa ribu keluarga ya, dengan orang yang dagang di sana. Dan Anda tahu, saya nggak mungkin bikin cerita ini. Anda keluar dari Sunan Ampel, itu ada jajaran toko pertama di sebelah kanan. Saya pernah beli sesuatu di sana. Karena saya kalau ziarah kubur itu cepat, saya ziarah kubur bersama keluarga, saya pulang duluan. Saya cepat biasanya, karena saya kalau ziarah kubur itu gak pernah lama. Saya baca Yasin, baca tahlil, kalau doanya saya gak lama lah. Karena biasanya yang lama kan doanya ya, doa kita minta ini minta itu. Saya doanya simple aja, ya Allah yang kemarin. Iya, yang kemarin. Karena belum kunjung ditunaikan, jadi ya udah ya, yang kemarin tolong dirapikan. Nah, jadi saya keluar duluan. Kemudian saya beli di penjual itu. Ada satu penjual yang dia bercerita dengan gagahnya bahwa dia tidak percaya kepada ziarah kubur. Tapi bayangin, dia makan dari
duit ziarah kubur. Padahal dia gak percaya. Ini kan seperti orang ateis yang gak percaya bahwa jodoh di tangan Tuhan, padahal ujung-ujungnya ya dapat jodoh juga gitu, karena Tuhan kasih dia. Jadi itulah orang-orang yang mati dalam keadaan kebaikan, yang umurnya jauh lebih tinggi dari usianya.